Yesus, ini menjadi pujian doa kami wanita-wanita yang perlu pertolongan Tuhan Yesus. Kami tidak sanggup berjalan sendirian, kami tidak sanggup mengelola rumah tangga kami dengan kekuatan kami. Tapi kami mau Tuhanlah sumber pertolongan kami. Tuhan sumber hikmat buat kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lalui, apa yang kami lewati membawa kemenangan dalam hidup kami. Tuhan urapi setiap wanita-wanita yang hadir tempat ini ya Bapa. Dan juga ada kami pria-pria yang hadir, Tuhan juga urapi kami. Sehingga kami dimenangkan, kami dipulihkan, kami dikokohkan dan menyadari sepanjang waktu-waktu kami perlu Tuhan Yesus. Kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Sehingga waktu kami dipulihkan, disegarkan kembali. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima semangat daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau dengar firman dan biar firman itu menjadi pengajaran menuntun kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Biar perkataan daripada Tuhan yang akan turun memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Saya percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Tadi waktu hadir terus saya di ruang sebentar berbicara dengan Ibu Ketua, dengan Cilea, saudara ya. Dan memang kalau kita ini mengucap syukur ya ibu-ibu ada di Gereja Betel Indonesia. Jadi kemarin saya habis datang dari Jogja, ada rapat misi dari Pulau Jawa sampai ke NTT. Jadi satu area itu disebutnya Leser Sunda atau Palung Sunda begitu ya. Terus kemudian rapat di BPP kemarin dan kita ini bersyukur bahwa Gereja Betel Indonesia ini memang gereja yang dinamis saudara ya. Kita ini sekarang jumlah jemaatnya total itu 3 juta orang. Jadi dianggap paling besar. Makanya dulu waktu, boleh tepuk tangan ya. Jadi waktu Pak Jokowi itu pernah undang ketua umum kita hadir. Karena memang masa terbesar itu sekarang GBI begitu ya. Di tengah memang pandemi lagi turun. Waktu pandemi itu kita ini ada sekitar 500 lebih pendeta meninggal dunia. Waktu pandemi kemarin, itu paling gede, paling banyak. Tapi gereja yang bertumbuh paling banyak waktu pandemi, ya gereja Sinode, Gereja Betel Indonesia. Ada 1000 gereja itu bertumbuh saat pandemi, saat gak bisa ngapain. Malah kita bisa buka tempat-tempat baru sampai ke Pulau Mianga. Ibu kalau doakan Tuhan, kami berkati dari mulai mulai Sabah sampai Merauke, Pulau Mianga sampai Pulau Rote, betul ya? Ya Pulau Miangas, saya Pulau Rote. Rote sudah Kristen, Miangas itu belum. Tapi 2 tahun lalu itu sudah ada GBI di sana. Oh jadi tadi saya cerita kepada kedua beliau di sana, bagaimana perkembangan gereja kita ini banyak dilirik orang begitu ya, banyak yang belajar. Ada banyak gereja-gereja Pentakosta hari ini yang rasa Pentakostanya juga kurang. Jadi kita mengucap syukur ada DNA pujian penyembahan itu di tempat kita saudara ya. Sehingga membuat kita menyadari ada hadirat Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada terobosan. Sehingga banyak yang pengen belajar sebenarnya begitu ya. Jadi tadi cerita-cerita begitulah ya, banyak diskusi sana. Terus begitu mendengar lagunya udah lambat, buru-buru masuk saudara ya. Kalau sudah lagu lambat, kalau gak masuk bahaya nih ya. Jadi mohon maaf tadi sempat ngobrol di sana ya. Nah ibu-ibu hari ini saya mengajak ibu-ibu belajar sebuah pelajaran dari kehidupan orang benar tapi bermasalah gitu ya. Nah judulnya Journey of the Prince. Jadi kebetulan sequelnya keempat, memang ada 4 seri tapi ini yang keempat karena bicara tentang keluarga begitu ya. Jadi saya buat khotbah berseri, tapi ini yang keempat sebenarnya, tapi tentang bagaimana keluarga itu membentuk gitu ya. Nah kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian pasal 37 ayat yang keempat, kita akan membaca bersuara bersama-sama ibu-ibu ya. Kejadian 37 ayat 4 ada di layar monitor kita masing-masing. Mari kita akan baca 2, 3. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, mari kita akan melihat pelajaran apa sih yang kita dapat dari keluarga ini. Nah, ibu-ibu ini menarik ya, di keluarga orang benar yang namanya kan kalau kita doa begini, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub.
Tapi keluarga Yakub juga masalah. Apa berkat masalah kita mau terima? Lah kita mulai mikir saudara ya. Tapi tentu bukan itu yang kita mau ya, yang kita pelajari. Nah memang keluarga ini selalu menarik. Karena kenapa? Tuhan itu menciptakan lembaga di dunia ini cuma dua. Satu keluarga, yang kedua gereja. Itu yang Tuhan bentuk. Jadi ada keluarga jasmani yaitu di Taman Eden. Kita sepakat ya ibu-ibu bahwa Tuhanlah menciptakan langit dan bumi ini dan manusia. Bukan teori penciptaan Big Bang begitu ya. Bahwa manusia dari tabrakan dua benda planet besar ceger. Nanti kemudian muncul satu molekul kena sinar. Terus dari monyet jadi, nah kan ngeri ya kalau monyet jadi manusia. Bahasa kita au nanti begitu ya. Tapi itu teorinya di luar, teorinya di luar. Kita percaya Tuhan, itu Tuhan ya. Tapi kemudian di Kisah Rasul pasal 2, Tuhan juga menciptakan gereja sebagai keluarga rohani. Sehingga kalau Anda perhatikan semua ayat di Alkitab, perjanjian baru khususnya, kita memanggil dia adalah Bapa, kita anak. Betul ya? Terus kemudian Yesus adalah mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan, ya kan? Yesus yang sulung, kita yang berikutnya. Nah artinya keluarga itu penting, sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jadi karena Tuhan yang memulai keluarga, kalau ada orang macam-macam sama keluarga, lawannya cuma satu, Tuhan sendiri. Walaupun kalau kita lihat hari-hari ini, keluarga yang dibentuk jadi aneh-aneh begitu ya. Anak tuntut orang tuanya, di Manado ada, ibu tuntut anaknya karena harta. Di Jakarta sebaliknya, anak tuntut ibunya untuk masalah harta. Kayaknya dulu gak pernah kita dengar kayak begitu. Betul ya? Belum lagi kemudian ayah karena stres ajak istri dan dua anaknya bunuh diri. Loh itu kan ngeri saudara sekarang ini ya. Bahkan ada bapak akhirnya bunuh ibu sama anak-anaknya dibunuh begitu ya karena mungkin kesulitan ekonomi. Kok semakin jahat rasanya keluarga sekarang ini begitu ya. Bapak ibu, ya ada bapak, ini ada bapak Denis juga ini. Kecuali kau belum lah ya, kau belum bapak Denis ada ya. Ibu-ibu kok sepertinya tambah lama ini makin kejam gitu ya padahal ya. Yang pasti di hidup ini Bu, ada dua hal yang kita itu terjadi. Yaitu hidup itu pasti unpredictable. Tidak bisa diduga. Hidup itu uncontrollable. Tidak bisa dikuasai. Betul ya? Dan itu bisa berakibat kepada keluarga. Nah persoalannya sekarang adalah dunia yang mempengaruhi atau kita lah yang mempengaruhi dunia. Ya pengennya kita pengaruhi dunia kan begitu. Tapi kita lihat ternyata di Alkitab ini juga ada kisah yang menarik. Bahwa ternyata sifat kemarahan, sifat melukai, sifat jahat sudah mulai muncul saudara ya. Nah mari kita akan belajar dari kisah keluarga ini. Ada 70 poin tapi karena kebanyakan tidak banyak-banyak kita kurangi nanti saudara ya. Karena ini kan sequel ya, karena sequel banyak sebenarnya ya. Pelajaran pertama Bu, dalam hidup kita berumah tangga, anak istri semua ada yang namanya pertama konflik, itu pasti. Betul nggak ya? Nah sekarang ini ada namanya gap generasi. Ini contoh ini kan ada ibu bawa putri ya, anak ya. Umur berapa sih? Kamu lagi libur ya? Kamu umur berapa? 16, berarti kamu SMA ya? Kalau adik, 3 berarti kamu SMP. SMP berarti. Nah ini mereka ini generasi hebat loh, ini generasi pinter nih. Generasi luar biasa, karena kenapa? 10 tahun ke bawah disebut generasi alfa. 10 tahun ke atas sampai umur 27 dianggap sebagai generasi Z ya atau strawberry generation gitu ya. Bedanya generasi Z sama generasi alfa dalam kandungan orang tuanya bisa kasih handphone. Dalam kandungan. Ya. Dalam kandungan ya, maksudnya begitu mengandung sekarang udah biasa, pegang handphone tuh biasa. Kalau generasi, siapa nama kamu dek? Unik ya. Kirain Juni ya, bener juga nih Juni soalnya. Unik ternyata ya. Nah kalau usia dia sampai 27, kadang orang tuh masih usaha kan, masih kerja keras, enggak semuanya langsung bisa tercukupi. Tapi kalau anak umur 0 sampai 10 tahun hari ini, kelihatannya orang tuanya punya handphone itu sesuatu yang biasa. Nangkep ibu ya, 20 tahun yang lalu handphone belum secanggih hari ini, itu maksud saya. Yang lahir 20 tahun lalu itu ya masih tidak, paling dulu kalau mau nonton film ya pakai beli di ITC itu yang namanya apa? Itu ya udah ngerti ya saya ya. Beli CD yang 10 gratis 1 kan gitu ya.
Terus disetelin lah kan begitu. Kalau yang 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Kalau yang sekarang kan udah gak perlu. Karena TV-nya udah TV pinter, udah sekolah semua. YouTube di situ lah, kan gitu ya. Jadi ini generasinya beda memang. Dan gara-gara generasi berbeda ini kadang-kadang cara kita ngobrol, komunikasi juga konflik kemudian. Saya pernah tanya sama anak saya memberanikan diri saya supaya dievaluasi sama anak saya. Bu, saya tanya, boleh kasih tahu ke papa nggak? Apa yang papa mesti, menurut kamu papa itu gimana? Atau mesti ngapain gitu? Atau generasi kami ini seperti apa? Anak saya 2 ya, anak saya kan 3 sudah ya. 1 umur 21, 1 lagi umur sekarang nanti November 17, terus 10 tahun. Jadi dapat 2 generasi, ya generasi Z sama generasi Alpha. 2 lah yang jawab, yang kecil nggak jawab, ini 2 ini. Yang mau 17, tapi waktu 2 tahun lalu saya tanya itu. Kalau papi itu ya, kalau generasi papi itu generasi yang suka ngegas. Wah saya kaget dia ngomong begitu ya. Loh, kok bisa dibilang ngegas gimana kok? Lah iya, apa-apa langsung gitu kan generasinya. Kan generasinya papi mami kayak begitu. Tunggu dulu. Kita tuh kalau sesudah kamu 2-3 kali salah gak denger juga. Nah kita agak gitu biasanya. Tapi kalau sekali, enggak dong, enggak, kamu mesti fair. Kita enggak begitu gitu. Dia boleh mikir gitu ya. Tapi buat mereka gitu kita kayaknya ngegas terus. Beda, betul enggak? Kalau generasi itu kan konflik, komunikasi doang sebenarnya. Bisa konflik. Nah Anda perhatikan di orang yang diurap ini, rumah tangga diurap ini juga sama konflik. Konfliknya apa? 2, melihat Yusuf melihat kakak-kakaknya curang, dilaporin. Sudah begitu Yusuf karena lahir di usia agak tua dari bapaknya, jadi paling dikasihi. Nah memang saya pun lagi belajar, punya anak 3 ini harus belajar nunjukin kasih yang adil. Lo betul nggak? Kadang kalau dia pinter, juara 1, hebat, bisa kasih duit anak emas. Berikutnya perak, perunggu, tanah liat, tembaga, besi, karatan. Kita urut anak kita itu. Ini kakak saya semalam, kakak saya yang pendeta, chat saya. Di rumah kami ini kemarin sedikit ada miskomunikasi di rumah kami nih, keluarga saya 7 besar, 7 anak nih dengan mama saya dengan ibu saya ada sedikit konflik begitu. Mama saya itu sudah 85, jadi agak setengah-setengah pikun udah pastilah ya. Terus agak susah jalan. Yang tinggal di Malang itu kakak saya yang laki gitu ya. Nah kakak saya yang laki dengan keadaan ekonomi yang mungkin tidak terlalu bagus, agak selalu merasa minder, ibu juga selalu melihatnya yang uang. Nangkep ibu maksud saya ya. Kalau nggak nangkep pura-pura aja lah, pura-pura ngerti lah maksud saya gitu ya. Saya ngomong fair sama ibu-ibu semua, saya ngomong fair ini. Terus karena ada satu masukan dari orang luar keluarga kami, sesuatu, terus saya ngomong sama kakak saya yang pendeta. Kakak saya yang tinggal di Malang. Kak, kalau begitu tolong kakak langsung aja intervensi, ngobrol atau gimana lah, tolong kunjungin begitu. Mungkin namanya bahasa chat ya Bu ya, kan enggak ada nadanya, ya kan, enggak ada suara gitu ya. Kan kata ngomong tolong dengan chat itu bisa, betul ya, tolong gitu ya, woi tolong gitu ya, atau tolong, kan tergantung emosi yang terima, iya kan. Rupanya tadi pagi saya baru tahu tuh kakak saya agak sensitif. Waktu saya seakan-akan nyuruh dia. Kakak saya yang perempuan yang penengah lah gitu ya. Biasanya kalau perempuan tuh penengahnya lah kakak penengah. Dek jadi maksudnya gini-gini. Oh kak aku enggak pernah maksud begitu. Aku tuh hormat sama beliau. Akhirnya saya jelasin semuanya. Terus tadi sebelum khotbah tadi Bu, sebelum khotbah. Sebelum pergi saya baca chatnya kakak saya bilang, iya dek sorry saya sensi berarti bla 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 begitulah. Loh komunikasi bisa masalah. Loh keluarga saya juga masalah. Ini keluarga ini lebih parah lagi. Karena ada anak emas, perak, perunggu, tanah liat, tembaga saudara ya. Konflik. Maafkan saya. Bapak, ibu-ibu enggak bisa hindari konflik. Gak bisa. Kalau kita didik anak terus begitu saja rumah tangga nggak apa-apa, semua bahaya juga, itu dimanja bahaya juga. Pokoknya harus setuju mama yang paling benar. Ya walaupun saya tahu woman is always
Right, saya ngerti saudara ya. Tapi Bu ya sesekali ya nggak selalu right lah Bu ya. Nggak selalu di sebelah kanan atau benar. Coba dengerin dulu. Tapi ini konflik pasti terjadi. Tapi pelajaran kedua, konflik menciptakan choice namanya, pilihan. Bu, menurut peneliti profesor saya agak lupa namanya, Dennis gitu, saya lupa ingat gitu ya. Profesor siapa begitu ya, itu dari Illinois University, mengatakan demikian, kita ini punya pilihan 300 sampai 1.700 pilihan tiap hari. Tiap hari, memilih untuk mengampuni itu juga pilihan, memilih untuk berhenti bicara dulu, dengerin itu juga pilihan, tiap hari pilihan. Marah itu pilihan. Enggak, saya kebawa emosi. Nah, itu pilihan juga. Bangun pagi, itu pilihan. Mau bangun berkata, ya Tuhan, sudah pagi, terima kasih. Atau, ya Tuhan, kok sudah pagi? Itu juga stres ya. Berarti sudah, masaknya udah berantakan. Ayo cepat bangun, kali itu, ayo cepat pergi. Waduh, itu langsung terjadi pertempuran di pagi hari. Karena kaget udah pagi-pagi ternyata dandan belum, ini masih miring ke atas. Waduh belum dibenerin gitu ya. Ke sore, waduh repot saudara ya. Konflik pasti terjadi. Tapi kita punya pilihan. Amin. Selalu Bu punya pilihan. Karena ada 300 sampai 1.700 pilihan yang kita buat tiap hari. Memilih kata yang tepat dengan nada yang tepat itu juga pilihan. Jangan gitulah Pi. Jangan gitu dong, jadi laki-laki kamu itu. Langsung bakar rumah langsung kan. Ada naik soalnya. Karena katanya mengatakan sesuatu itu perlu 4 hal. 1, motifnya mesti benar dulu. Kalau motifnya benar, nadanya benar. Nadanya benar, situasi benar, tapi kata-katanya juga mesti benar. Goblok, tolol, oon, PA sama kurang pintar, itu satu arti. Lu betul nggak? Papi itu goblok banget atau papi kok kurang pinter ya? Itu beda. Sakit hatinya nggak terlalu kelihatan. Kalau ngomong kurang pinter atau kok nggak ngerti-ngerti, itu beda daripada emang lu tuh orangnya PA lu. Aduh itu udah beda. Begitu marah, aduh sorry nggak maksud, udah sakit hati, nggak bisa. Konflik pasti terjadi, tapi bapak ibu, ibu-ibu, pilihlah dengan pilihan yang terbaik. Sayangnya kakak-kakaknya Yusuf memilih membiarkan kemarahan itu semakin besar. Kemarahan itu akhirnya merencanakan pembunuhan. Walaupun digagal sama Ruben, tapi lebih parah lagi, anaknya dijual. Loh, lebih enak dibunuh daripada dijual. Karena kenapa? Dibunuh, penderitanya selesai. Menderita cuma sementara, mati. Dijual. Yusuf tidak pernah tahu berapa tahun. Ya, Anda dengan saya sudah tahu ending dari kisah Yusuf. Betul enggak? Setelah 13-17 tahun naik jadi prime minister. Tapi kan Yusuf enggak tahu kapan itu mimpi kejadian. Yang dia rasa harga dirinya hancur. Bu, pasti Anda tahu bahwa salah satu yang paling ditakuti orang kaya adalah jadi miskin. Dan ini bukan cuma jadi miskin Bu, ini jadi budak. Yang hari itu enggak ada harga dirinya sama sekali. Sudah kerja keras tetap dilukai, tetap walaupun kerja keras enggak dihargai. Bahkan kemudian dibanting masukin penjara. Karena ibu Potifar yang cantik itu yang suka ibadah di Tamsir, bukan, di tempat lain ya, menyembah berhala, ya dewara, bukan di Tamsir, dewara. Menggoda si pegawainya ini, si Ucup ini, yang ganteng manis luar biasa katanya. Masuk penjara tanpa pengadilan. Lu betul enggak? Yusuf bisa milih bunuh diri enggak? Bisa Bu. Jangan Anda bilang enggak mungkin. Orang kalau merasa enggak ada jalan keluar, enggak ada pilihan, bunuh diri ujungnya. Tapi Yusuf memilih tetap bertahan. Kakaknya memilih membiarkan kemarahan muncul. Hati-hati loh Bu. Selalu ada pilihan dalam hidup ini. Anda marah, dendam sama anak, ini gak ngerti-ngerti, lakukan kesalahan terus. Yang pertama belum diampuni, datang kedua, ketiga, keempat. Waduh dikutuk terus doanya nanti. Lu lihat ya, lu gede gak punya apa-apa lu. Lu bohwat, lu golet lu. Waduh ngeri kalau kayak gitu dah. Yang keluar bukan lagi berkat, kutuk terus. Terus anak gak berhasil, itu. Bukan, itu gara-gara kata-kata kita juga menjadi doa yang berbahaya. Selalu punya pilihan. Artinya supaya pilihannya benar Bu, next kita perlu membangun komunikasi yang baik.
Biasanya komunikasi itu Bu, kalau enggak kenal atau kalau misalkan mendadak namanya asumsi biasanya. Asumsi. Nah contoh kakak saya lah ya, waktu saya chat dengan tulisan yang mungkin tidak ada nadanya, berpikirnya asumsinya, wah ini adik kok perintah kakak. Kalau maksud saya bukan begitu, ini karena ada orang luar masuk, kak buru-buru ke rumah supaya ibu tenang dulu. Supaya merasa gak ditinggalkan, gak merasa sendiri gitu. Kakak duluan aja ke situ, karena kalau saya ke situ belum tentu bisa begitu. Hanya kakak yang paling dekat untuk ayo ke situ dulu. Asumsi 90% salah. Ibu-ibu ada penerima tamu jabat tangan. Pas ibu lewat sama dua yang lain dia tersenyum. Pas sama ibu lupa tersenyum. Langsung ibu masuk kenapa? Emang Tuhan tuh selalu ya kalau gue lewat tuh selalu kayak gitu modelnya. Aku udah ciri ini, tanda ini orang nih. Pokoknya kalau bos gue lewat salaman dia tuh gak pernah senyum sama aku. Emang gue incer nih ibu, nih awas lain kali ya. Padahal mungkin ibu itu lagi ngomong sama Cilea, lagi ngomong sesuatu. Oh iya, sorry ya. Itu pas kebetulan aja. Tiba-tiba suami kita diem. Seminggu diem. Jadi ada sebuah kisah. Setiap hari suami istri itu punya catatan. Dia punya apa, dulu dia buku harian. Dulu istilah kita buku harian begitu ya. Terus kemudian nggak saling melihat buku hariannya. Tapi sudah 3 hari suaminya itu nggak seperti biasanya begitu ya. Sehingga istrinya bertanya-tanya, ada apa ya suamiku ya? Hari keempat dia nanya, sayang, kenapa kok kamu udah 3 hari nggak kayak biasa diem-diem aja? Suaminya ngomong, enggak lah, nggak ada apa-apa. Hari kelima tetap diem juga. Dimakan malam, dilihat istri, suami bisa cerita ini nggak cerita. Kenapa sih kalau ada masalah cerita lah? Enggak ada. Hari ke-6, istrinya bingung ya, saya masak udah baik. Sebagai istri saya melayani dengan baik. Saya duit juga saya jaga. Saya hormati dia, ada apa ini ya? Apa ada yang lain jangan-jangan. Mulai mikir kan, gitu, asumsinya. Saya mulai gak naik, kenapa sih? Emang ada yang kurang dari aku nih, kamu gak pernah ngomong lagi tuh. Ini kamu udah 6 hari loh gak ngomong, kenapa? Kamu tuh anggap aku apa? Kan asumsi kan begitu kan. Enggak ada apa-apa. Kamu tuh bohong, pasti ada apa-apa. Bukti kamu diem terus kan. Suaminya gak bisa jawab. Hari ke-7, suaminya diem aja, istrinya jengkel. Ya sudahlah, kalau memang kamu rasa makananku udah mulai gak baik, pelayanku udah mulai gak baik, ya udah kamu putusin lah. Aku mesti gimana? Aku harus balik ke orang tua atau gimana? Terserah kamu lah. Suaminya bingung, kok kamu tak cerai kenapa? Ya kamu diam aja. Suami gak bisa ngomong karena ternyata setelah dibuka buku hariannya, seminggu yang lalu sebelumnya, suaminya nulis kalah taruhan. Jadi dia bingung, ini gimana cara ngembaliin duitnya supaya istri gak marah. Jadi suami itu Bu, cara menyelesaikan masalah beda antara perempuan dan laki memang. Kalau laki-laki punya masalah, emang kebanyakan dia diam. Diamnya untuk apa? Untuk mencari jalan keluar. Karena kenapa? Kalau pria paling takut kalau dia nggak menyelesaikan masalah, dia dianggap tidak mampu. Karena buat pria, kekuatan, kekuasaan, keberhasilan itu penting. Sementara kalau pria punya masalah, ibu beda. Ungkit terus, congkel terus. Sampai suami juga stres. Enggak apa-apa. Tapi kamu diem aja kenapa sih? Digoreng terus. Wah, akhirnya jengkel saudara ya. Berantem akhirnya. Asumsi itu namanya. Sementara kalau wanita, kalau pria enggak ngerti juga bahaya. Wanita masalah enggak punya masalah pasti cerita. Dan cerita pun cerita masalah pasti. Walaupun enggak ada masalah. Sementara kami ini pria berpikir kalau seseorang cerita sesuatu yang sifatnya ada masalah, otak pria langsung jalan keluar. Aku tuh agak jengkel loh sama tetangga sebelah kita itu. Mobil aku lewat loh, aku nyapa buka kaca tuh, dia diem aja loh Udah 3 kali loh Itu buat laki-laki langsung mikirnya masalah. Oh ini orang ini gak hormat sama keluarga gua nih, kurang ajar di sebelah ini. Loh iya dong laki-laki ngerasa, loh istriku kenapa digituin, kan kesel. Mati. Iya tuh kan, terus aku tuh
sudah gimana ya Pi ya sebagai ya orang Kristen kan aku tuh coba nyapa dia lah. Dia tuh suka kayak gitu orangnya. Waduh gimana aku datangin aja. Lu jangan datangin. Pi mau ngapain? Ya, kita gebukin dia. Loh jangan Pi, jangan digebukin. Padahal istri cuma mau cerita doang sebenarnya. Gak perlu jalan keluar. Tapi pria telinganya tipis juga. Gak bisa mendengar dengan baik. Muncullah kemarahan akhirnya. Dan saya dengan istri saya juga pernah kejadian. Di tahun ketiga menikah belum ngerti pelajaran ternyata suamiku laki-laki, istriku perempuan. Ternyata saudara ya, istriku itu perempuan, saya lupa saudara ya. Dia tuh cerita tentang bosnya di kantor. Bosnya tuh saya kenal lah, orang pernah diajak makan malam bareng, saya diizinkan untuk makan bareng jadi kenal bosnya. Bosnya ini memang agak-agak dari body language itu lemes Anda tahu ya, kira-kira ya. Jadi tahulah gitu, jadi kecenderungan orientasinya kira-kira ke laki atau ke perempuan tuh kita udah bisa baca begitu ya. Aku tuh kesel banget sama bos aku tuh, masa dia itu pasti kalau kita cewek-cewek yang lapor ya itu pasti ditekan sama dia. Dia tuh pasti gini, nah sebagai hambatan kamu nggak boleh so-uson sama bos kamu. Tunjukin aja prestasi yang bagus, dia juga nggak bisa ngomong. Ya aku tuh udah, gak cuma 100%, 150% aku kerja keras. Ya kamu gak usah ngotot gitu, tapi aku cuma ngingetin sebagai hamba Tuhan juga. Sebagai anak Tuhan, aku tuh udah coba. Ya bukan itu mungkin caranya berbeda. Aku udah coba cara. Loh, kamu kok marah sama aku gimana sih? Aku tuh cuma kasih tahu kamu mungkin caramu salah. Aku gak ada salah, dia yang salah. Loh, berantem sudah. Sampai dulu, kamu belain bos aku. Loh aku gak belain bos aku belain kamu. Gitu. Ya udah kita diem aja. Diem saudara ya. Karena saya salah. Rupanya kalau ibu cerita itu dengerin aja, jangan ditangkepin. Lu kemudian saya ngerti barusan, baru kemudian saya ngerti. Bukan barusan, baru saya ngerti kalau ibu cerita, istri cerita, tahu gak sih dia tuh oh iya, masa, bener, gitu cerita. Jadi gak usah ditangkepin kayak yang apa naluri laki-laki gitu, enggak. Iya, kayak dipancing, bukan dipancing lah, cuman kayak ada respon. Masa sih? Tahu nggak dia itu emang kayak gitu? Oh iya, oh bener cerita lebih panjang. Terus sudah selesai, sudah tidur tenang ternyata ya. Selesai nggak ada masalah ternyata. Nah itu komunikasi namanya. Asumsi Bu itu datang dari 90% kita nggak tahu apa-apa. Makanya perlu namanya kedua persepsi. Cari tahu dulu. Mengapa dia ngomong begitu? Mengapa peristiwa kayak begitu? Sayangnya kakak-kakaknya cuma melihat kesel, marah. Adiknya suka ngelaporin kesalahannya. Terus papanya lebih mengasihi. Yang ketiga dikasih barang lebih bagus. Apa mungkin papanya gak mengasihi kakaknya? Enggak saya pikir. Hanya karena udah kemarahan yang muncul, malah harusnya kan membuat cara gimana tetap mereka pun merasa dikasihi kan. Kalau adiknya ngelaporin dia nggak bagus, apa yang nggak bagus? Oke, berarti papa nggak suka kayak gitu. Ya udahlah, saya nggak akan bakar nggak mungkin potong domba lah begitu. Nanti pamit izin sama papa dulu lah. Mungkin kita nggak tahu yang dilaporin apa. Berapa banyak komunikasi kita itu dengan anak, dengan keluarga, dengan pasangan kita karena asumsinya. Kita udah banyak baca buku, ciri-ciri pria yang selingkuh. Udah 3 ini mirip nih. Padahal belum tentu juga. Kan asumsi pengetahuan kita itu soalnya. Kita nggak pernah nanya baik-baik mungkin. Dengan anak-anak kita juga mungkin. Dengan teman satu gereja kita mungkin satu komunitas. Bu, komunikasi mesti dibangun. Karena kalau nggak dibangun persepsi, setiap orang itu yang paling masalah punya latar belakang, punya background yang berbeda Bu. Sama-sama cool, tapi kan rumahnya beda. Karena kalau kita cool gitu ya, puji Tuhan ada yang bawa makanan. Ada yang makan di tangan kiri, tangan kanan ambil lagi. Di mulut masuk. Langsung kita pulang ke rumah. Kamu tahu nggak Dennis, itu dia tuh masih kayak gitu, ya ampun. Akhirnya kita sepakatan nih bertiga begitu orang itu. Akhirnya kita menjauh. Mungkin Anda nggak tahu di rumahnya dia emang nggak apa-apa kayak begitu. Atau mungkin backgroundnya 7 bersaudara yang makan harus cepet. Cepet-cepetan dapat, kalau nggak bahaya diambil semua. Loh betul enggak?
Sementara Anda model priayi yang makan. Lu kan begitu saudara ya. Saya juga baru tahu kalau orang bule makan ada tata krama, ya ada namanya tata krama meja itu namanya, table manner kan ada saudara ya. Ya memang kita orang Indo itu biasa kenikmatannya beda sama orang bule. Kalau yang ngerti table manner saudara ya, Anda Anda disuguhin kuah yang bersifat ada kuah begitu ya. Ada kuah. Biasanya kita lakukan apa? Sendok, terus ngapain? Gini ya. Gini, saya ingat ya. Kita maju mulutnya ke sendok begini. Atau kita dari jauh sendok begini. Biasanya sendok gini ya. Atau maju ya. Oh ya kan ada beda kan. Ada yang maju, ada yang maju supaya nggak tumpah. Ya kalau yang begini ya mungkin udah terbiasa. Tapi bener memang harusnya begini. Tapi orang Indonesia maju saudara, cepet. Nggak apa-apa buat kita. Kalau yang ngerti table manner memang yang bener tuh begini. Tapi kita nggak nyaman karena tumpah-tumpah, keburu tumpah-tumpah. Karena kan kalau kita kan sendok kuah itu kuahnya menutupi sendoknya. Jadi ya tumpah-tumpah kalau orang bule kan ya dikurangi dikit supaya bisa masuk ke mulut begitu. Toh nanti habis buat dia. Cuma kita kan bukan masalah habisnya, keburu nanti kalau yang lainnya habis jadi buru-buru. Itu beda cara makan kita. Kalau mereka pasti dapat, kalau kita enggak. Udah aja dibutuh, udah ngambil, waduh buruan kita. Itu ada sudah beda Bu. Omongan orang yang lihat kita udah beda lagi. Betul kan? Apalagi sama anak-anakmu. Memang Anda satu rumah, tapi anakmu di luaran punya teman. Punya komunitas, punya makanan yang berbeda. Betul enggak? Oh kalau saya jelas lah, saya dari kota Malang. Udah pasti bakso, pecel, rujak cingur, rujak manis, soto, rawon. Anak saya kondok, jajangmyeon apalagi itu ya. Terus kemudian pizza, ramen. Beda anak saya. Terus coba gak bisa. Papamu orang Jawa, coba gak bisa. Sampai pernah makan sushi, tak bayar 50.000. Karena anak saya gak suka makan nasi. Gak mau makan nasi. Kalau kamu bisa, istri saya Chinese, jadi panggilnya jangan kaget, botak kenapa ngomong anak saya, istri saya Chinese saudara ya. Makanya tampilan aku saudara ya. Cok salah, botak begitu bilangnya ya anak bojoku Cino soalnya ya. Makanya bilangnya ya. Anak saya itu laki gak makan nasi saudara ya. Gak makan nasi, kalau anak saya yang perempuan, apa aja Bu, makan apa aja, karena di bawah bimbingan emaknya. Nah, kalau sama emak itu apa aja harus dipaksa makan gitu ya. 12 ton sama emaknya, sementara 2 laki di bawah ini dengan kami yang, nah ini bedanya. Kami karena kerja, dua-duanya kantor, jadi di rumah terpaksa ART. Nah kalau ART kan, kalau anak enggak mau makan, ya udah terus diem, ya kan. Kalau emaknya, puter otak, dikasih apa nih ya. Dikeringin, digoreng, dioseng, dicoba semua. Kalau ART, coba lagi nih, enggak mau. Sudah gitu orang dia lebih nyaman lihat handphone kok. Jadi anaknya kebentuk lah bertahun-tahun akhirnya enggak makan nasi. Ayo kalau kamu makan sushi, 1 kamu makan, tak bayar 50.000. Oh enggak mau. Tapi dia mikir 50.000, 51. Akhirnya dia coba. Dimakan, tak bayar 50.000. Enak aku. Enak Pak ternyata Pak. Sejak itu mau Bu, kurang ajar enggak? Tapi sushi kan mahal daripada pecel ya. Pecel 12.000 masih ada. Tapi ya saya nggak bisa kemudian marah kan. Karena persepsi mesti dibangun. Paling tidak dia mau makan lah. Bukan kamu tuh mau mikir. Duit tuh kamu makan Kentucky, fried chicken kayak gitu tuh pizza itu lebih mahal daripada kamu. Udah gitu kamu sekarang suka kopi ke Starbucks lagi. Starbucks itu 50.000 lebih. Papimu loh Starling aja minum. Starbucks keliling. Yang cuman 12.000, minum 48.000 saya diminum. Kamu gak enak Pi, ini kalau menurut apa sih istilah dia itu ya, perhitungan Starbucks itu kan ada kayak latte-nya sekian, Arabica sekian, wes gak ngerti aku saudara ya. Yang penting saya kan kopi, sudah saudara ya. Kalau dia sudah enggak, dan saya gak bisa marah kan, itu komunikasi. Bahwa sekarang dunia dia lebih maju daripada dunia saya dulu. Berapa banyak akhirnya keputusan salah,
keluarga mulai jauh karena komunikasi sebenarnya. Dan termasuk suami istri. Dulu kenapa kau begitu sempurna, di mataku begitu indah, dan sepanjang jalan kenangan kupeluk dirimu mesra. Dan berharap kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tapi setelah 40 tahun, 30 kok kayaknya kita makin jauh. Itu karena komunikasi, jangan-jangan. Satu kali seorang wartawan cukup kaget ketika diundang di sebuah pernikahan seorang pengusaha 60 tahun. Berarti kan itu diamond kalau nggak salah 60 ya. Kalau 50 kan golden, ya emas, ini 60 kan diamond. Apa rahasianya? Tapi wartawan tahu, rahasianya si bapak ini selalu, Hani kamu di mana? Itu kan wanita kan Hani gitu kan seneng ya. Sunshine gitu ya, matahari kamu di mana gitu ya. Apa sih ya, rusaku apalah gitu ya. Oh maksudnya merasa kayak ini keren banget. Om kasih dong tipsnya buat kami anak muda gitu ya. Ditarik langsung ke ruang belajar. Tapi jangan bilang-bilang ya, tak kasih rahasia. Apa itu? Om itu kan kayaknya manis. Aku tuh lupa nama bojoku sebenarnya. Sudah sekian tahun aku suka lupa, makanya Hani gitu ya. Ya Sailor Moon apa-apalah saudara pokoknya ya. Tapi itu komunikasi mesti dibangun, betul enggak ya? Lu tetap mesti dibangun, jangan jelek tambah. Ya suamimu ya kayak saya lah tambah lama saudara ya. Saya dulu rambutku dulu kayak mirip-mirip Dennis lah saudara ya, dulu. Aku dulu waktu ngajar di tempatmu belum seperti ini kan, dulu belum ya tuh kan bener, ada saksi hidup gitu saudara ya. Tapi ya istriku mesti terima, lu betul enggak? Mesti terima lah. Tapi yang penting kan komunikasinya. Fisik pasti berubah, waktu pasti akan mengubah. Tapi cara berkomunikasi harus makin dewasa. Pelajarannya apa berikutnya? Yaitu next, kita perlu namanya compassion. Belas kasihan di rumah itu. Sayangnya ya, kakak-kakak Yakub tidak menerapkan tetap mengasihi adik-adiknya ini. Belas kasihan turun. Hanya Ruben yang kemudian menunjukkan, jangan dibunuhlah. Itu itu adik kita. Walaupun waktu diturunkan, Ruben pergi, loh kemana adik? Kita jual. Waduh kaget. Katanya kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu murah hati. Kasih itu mengampuni. Kasih itu bisa menerima kembali. Nah itu muncul dari belas kasihan. Anak kita pasti salah lah. Menantu kita mungkin juga salah karena gak ngerti zamannya berbeda. Tapi belas kasihan kalau diterapkan di rumah, ada pengampunan, ada pemulihan kembali. Bu, keluarga ini sayangnya ya, pada waktu awal compassion kurang. Tapi ditunjukkan lewat Yusuf memiliki belas kasihan sama keluarganya. Kejadian pasal 50 ketika akhirnya seluruh keluarganya datang. Sebagai seorang pemborong atau pembeli karena kelaparan yang luar biasa di tanah Mesir dan sekitar Mesir semenanjung dan sekitarnya sampai kemudian ke tanah Galilea. Waktu Yusuf menunjukkan siapa dirinya, kakaknya kaget. Sub, kami ini jahat, kami ini gak cocok. Minimal jangan bunuh kami lah, jadikan kami pembantumu lah, budakmu. Tapi apa kata Yusuf? Apa yang kamu reka-rekakan sebagai kejahatan, ternyata dibuat Tuhan untuk kebaikan. Memelihara kita. Enggak, kamu tetap makan semeja sama. Itu kalau dia bisa bilang ini, enggak, saya enggak akan matiin kamu, tapi kamu di luar aja dari istana. Lu kan bisa begitu. Tapi makan semeja, derajatnya dinaikin. Keluarga prime minister, keluarga pangeran, keluarga bangsawan. Itu compassion keluar dari hati Yusuf. Sehingga keluarganya nama baiknya semua dipulihkan. Berapa banyak di antara kita ketika belas kasihan mulai kurang, kata-kata jahat mulai keluar, perencanaan jahat mulai turun. Akhirnya kita mulai menjauh dari anak, menjauh dari menantu, menjauh dari suami atau istri kita, atau menjauh dari orang terdekat kita, menjauh dari karena compassion, belas kasihan mulai hilang. Saya mengajak Bu, Oma semuanya, ada satu opa, ada bapak juga. Ayo belas kasihan harus makin besar. Munculnya di mana? Ya kalau Anda tinggal dalam Kristus. Karena Yesus punya belas kasihan yang unlimited. Makanya datang di WO ini bagus. Woi.
Karena kenapa? Kita diingetin terus. Kadang ketika di rumah sendiri, hari Minggu datang kebaktian keluarga, kita diingetin oke, tapi kan ada hari-hari di mana gereja nggak bisa masuk di rumah saudara. Waktu dalam komunitas iman sesama homogen begini, wanita-wanita gitu ya. Kan mungkin ada cerita dari ibu yang lain, iya tuh kemarin tuh kesel banget, tapi ibu John, itu kan menguatkan kita. Waktu datang sama Tuhan. Satu kali saya khotbah di sebuah gereja, saya sudah hampir 5 tahun khotbah di gereja ini waktu itu. Sekarang juga masih khotbah di sana setelah pandemi. Ternyata singernya itu seorang ibu gitu ya. Saya lupa khotbah apa hari itu, saya agak lupa nih khotbah apa gitu hari itu. Tapi terus ibu itu ngomong gini ke saya, Pak Andre saya boleh ngobrol enggak? Oh boleh. Jadi saya minggir sebentar dan beliau, saya 2 minggu ini saya terima mujizat kemenangan. Loh mujizat apa? Makanya tadi waktu mendengar khotbah diajak nyanyi saya nangis karena saya terima kasih Tuhan mujizat sudah terjadi di rumah saya. Jadi suami saya itu ninggalin saya 3 tahun lamanya. Tanpa tahu kemana perginya juga. Anak-anak saya bencinya minta ampun. Tapi saya selalu bilang sama anak saya, bapakmu lagi tersesat nak. Kita doakan saja. Satu kali akan kembali. Oh enggak. Papa enggak usah kembali. Kita kerja sendiri. Jadi memang ibu ini selain jadi seorang singer juga akhirnya bekerja mencukupkan semua sendiri. Sehingga anaknya sudah diingetin tapi namanya juga anak kan dibesarkan akhirnya dengan rasa kecewa. Kecewa menginginkan akhirnya rasa tidak bisa menghargai begitu ya. Kemarahan yang muncul. Tapi ibunya selalu ngomong terus gitu ya. Enggak, papamu sedang tersesat nak, kita doakan. 2 minggu yang lalu tiba-tiba suami saya di depan pintu rumah. Kami kebingungan. Memang sih mendoakan Tuhan kembalikan begitu balik bingung juga ternyata. Mesti ngapain itu bingung sudah karena udah 3 tahun kan hidupnya bertiga terus gitu nggak dengan berempat begitu. Bingung terimanya. Tapi kemudian ingat mengasihi. Akhirnya disuruh duduk, masuk, anaknya pulang, marah, kaget anaknya. Dibawa ke kamar. Kan kita udah sepakat, momen ini pasti akan datang. Tapi harus ada belas kasihan. Kasih harus keluar. Kan kita yang doain terus 3 tahun ini. Momennya pasti akan datang. Nah sekarang datang, kita harus belajar nih. Menerima papa lagi. Gak bisa mah, papa itu jahat. Iya, papamu jahat, suamiku jahat. Mungkin dia sedang mengalami kesesatan dengan wewe gombel itu. Kuntilanak yang satu itu mungkin itu ya. Tapi kan kita udah bersiap lama nih doainya. Ayo lepaskan pengampunan. Dan puji Tuhan, akhirnya 2 anaknya bisa terima kembali. Walaupun tentu proses ya gak langsung gampang. Komunikasi, tapi belas kasihan mengalahkan segalanya. Ketika orang kehilangan kasih, kehilangan belas kasihan, tidak menghargai hidup kemudian. Tidak memperhatikan kalimat kata-katanya. Jaga hubungannya mulai bermasalah. Dan akhirnya keretakan terjadi, makin jauh, makin mengeras hatinya, makin gak peduli. Nah saya berdoa Bu, mari kita punya compassion. Di mana? Tinggallah dalam Tuhan. Karena belas kasihan hanya milik Tuhan. Amin. Yang terakhir pelajarannya apa? Ternyata keluarga itu menciptakan pemenang. Tapi keluarga juga yang menciptakan pecundang. Nah menariknya dalam tradisi Israel, kalau oma-oma punya anak gadis atau punya menantu atau yang baru married begitu ya, maka ingatkan ini, misalkan belum punya anak begitu ya, atau mau punya anak nih, keturunan kita mau punya anak lagi. Ternyata orang Israel itu sudah dilatih. Kalau mau jadikan anak yang lahir itu pemenang, itu dimulai dari kandungan. Jadi dibentuk memang. Bukan cuma sekolahnya harus dipenabur, penanam, pencabut, penuai, begitu bukan. Harus pinter bahasa Inggris lah, bahasa Mandarin lah, bahasa Korea, nyongaseo, kamsahamnida, aigu, begitu. Bukan begitu ternyata. Atau harus pinter minum ginkgo biloba supaya pinter, tolak angin supaya pinter, bukan. Ternyata dari mulai kandungan. Nah orang Israel itu membentuk anak-anaknya pinter gimana caranya. Begini Bu, ya sekali lagi ya, ini karena ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau punya menantu belum, maksudnya lagi baru married, itu anak baru married, pengen punya anak, atau ibu-ibu yang lain yang masih muda pengen juga masih punya anak, maka caranya ternyata begini. Wanita-wanita Israel kalau mengandung, maka dia hanya makan 1 binatang saja. Namanya salmon. Salmon pun itu kan ada kepala, badan, ekor. Kepala sama ekor enggak, badan dimakan. Sementara kalau kita
Masak ikan kakap kuning dimakan juga kakapnya gitu ya. Yang punya gizinya di badannya. Ya gulai kepala kambing jangan dimakan gitu ya. Satu itu, terus kemudian sayur-sayuran. Ibu waktu mengandung tidak akan mengatakan kalimat jahat. Karena itu mempengaruhi mental anak. Ibu waktu mengandung, apa yang dilakukan? Belajar main piano. Supaya anaknya terampil, bisa fokus. Ibu belajar matematika dengan suami. Duh, suami begitu tahu istrinya hamil yang merokok 8 tahun tidak akan merokok. Loh hebat loh. Dari mulai kandungan anak sudah dilatih. Terus diajak ngobrol suami istri, diajak diskusi anaknya. Ini ada perang nak, menurut kamu gimana? Nendang-nendang anaknya. Gak usah jawab kan, tendang-tendang aja. Boleh enggak? Dek, oh enggak berarti ditendang kan begitu. Dari kecil dilatih. Makanannya pun spesial. Terus kemudian selain belajar ibu selain matematika, diskusi, main piano, biasanya ibunya main catur. Belajar catur, strategi. Makanya Anda perhatikan, di bumi ini suku bangsa yang menjadi pencipta penemu terbanyak adalah Israel. Itu 380 sekian ciptaan di bumi ini, itu keturunan Yahudi. Saya lupa 3.000 atau 300 itu paling banyak itu orang Yahudi. Kalau orang Arab cuma 2 atau 3. Orang Indonesia ya ada, cuma saya lupa. Enggak tahu gue pernah ada apa enggak gitu ya. Pasti kita pasti kata orang Korea ya, saya kata teman saya, orang Korea itu bingung dengan yang namanya bakpao Indonesia. Karena kok ada isinya di dalamnya gitu, bingung dia. Gimana cara ngisinya begitu katanya ya. Aneh aja buat saya. Terus kalau apa yang ada wijennya itu apa onde-onde itu juga membuat orang kurang stres. Kok bisa nempel itu satu-satu apa gimana caranya? Aduh, orang Korea pertanyaan aneh-aneh saudara ya. Buat mereka itu penemuan terbagus ya, onde-onde katanya saudara. Setelah anak itu mulai agak lahir, ngapain? Ibu, bapak tiap pagi jalan pagi ngajak anaknya. Supaya anak itu sehat. Terus nanti anaknya dilatih main catur sama archery, panah. Panah itu ngelatih fokus. Hebat enggak? Dari kecil memang diciptakan jadi pemenang. Sementara kita anak lahir, udah lucu, jengkel mau lihat kamu. Anak dikutuk lah, dimarahin, diomel, dicubit lah, dikebuk lah. Mentalnya bukan pemenang, pecundang terus akhirnya. Kamu lihat dong teman kamu tuh otakmu tuh di mana? Di sini mama otaknya di dengkul. Anak babi kamu, lah ibunya babi berarti. Makanya anaknya gak pinter. Salahlah kita memang. Pemenang itu dibentuk dari rumah. Bukan dari institusi di mana anakmu sekolah. Saya tahu penabur bagus. Sebutlah Petra Surabaya, sebutin Ciputra bagus. Tapi tetap rumahnya itu lebih bagus, ngajar rumah. Bapak ibunya sibuk, dikasih sama pembantu, dikasih sama lain, nilai-nilai hidupnya kurang. Nanti anak kita kelihatan pinter tapi cegeh. Cegeh itu artinya gampang patah di tengah jalan. Karena emotional quotientnya itu gak bagus. Ketabahannya gak ada, ketangguhannya gak ada. Yang bisa ngajar itu bukan gurumu, bukan guru mereka. Kita ini harus jadi teladan anak-anak. Loh betul enggak? 3 anak saya ini juga menarik ya. 1, 2 ini kompetisi tinggi, juara 1, 2, 3, pasti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ko, Ci, oh kamu cuma 9, temanmu 10. Ya kan pasti ada yang lebih kurang, jangan lihat dari kurang. Kamu tuh termasuk yang di atas 10, harusnya 10. Bukan papan untuk kamu jadi 10, tapi kamu tuh 8 aja jarang, 9, 10, 9, 10. Artinya kamu memang orang pinter, kayak papimu. Nah. Dennis, gue kasih tahu rahasia. Katanya anak kita tuh pintar tergantung dari DNA perempuan ternyata, bukan kita ternyata. Gue langsung iya bilangnya, langsung iya. Tapi katanya memang begitu Bu, katanya ya. Berarti kita DNA-nya apa kita kalau gitu ya? Kita nyumbang apa sama anak kita kalau gitu ya? Menurut penelitian katanya itu karena ibunya, DNA ibunya. Tapi juga mungkin pecutan bapaknya mungkin. Nah yang ketiga, itu jangankan 5 besar ya, paling 10 besar lah. Yang ketiga ini, anak ketiga saya ini.
Jadi selalu takut. Begitu ujian maju takut gitu sudah. Takut duluan. Terus memang saya mengakui nggak serajin koko sama cicinya lah gitu. Tapi kalau bahasa Inggris, oh canggih. Saya kedatangan tamu dari Uganda. Terus pada kedatangan yang ketiga ada seorang pengusaha perlu dibantu lah. Sehingga kami ke rumahnya dengan pendeta ini. Jadi kan saya jadi translatornya kan. Translator Inggris ke Indonesia. Juga pertanyaan jemaat Indonesia ke bahasa Inggris kan begitu. Anak saya ajak nih, kebetulan saya ajak waktu itu. Dek, tapi habis ini gini nanti setelah itu kita ke Menteng gini nih, adik mau ikut gak? Ya udah boleh deh Pi, gitu. Tapi agak lama nanti ya, iya Pi. Gak boleh protes ya, iya Pi. Dia sementara orang ini cerita masalahnya, saya terjemahin ke yang Uganda ngomong sesuatu, saya terjemahin ke sini. Tiba-tiba yang anak saya ini saudara, yang anak saya ini. Dia colek saya, Pi, kenapa? Aku boleh bantu terjemahin gak? Saya kaget loh saudara, umur 10 tahun. Aku boleh, adik bisa? Ya aku coba deh. Padahal aku agak deg-degan nih, deg-degan nih. Gak apa-apa, coba terjemahin. Ternyata terjemahan dia dalam yang Indonesia ke Inggris maksudnya, Inggris itu jauh lebih rapi grammarnya. Jauh pilihan kata lebih bagus daripada saya. Terus. Jadi saya diem aja. Si tantenya ngomong apa, si tante itu ngomong apa, dia terjemahin. Ugandanya ngomong, nah kalau terjemahan Indonesia kan lebih gampang loh ya. Indonesia ke Inggris saya kurang jago begitu, dia yang terjemahin. Wah bangga juga. Wah makasih adik, kamu udah jadi bantuin papi. Gak apa Pi, aku seneng kok. Wah tuh bangga sebenarnya. Walaupun kalau angka 10 besar. Gak paksa untuk jadi seperti koko cicinya, enggak, saya gak paksa. Karena memang bukan di situ tempatnya. Dia selalu agak khawatir, begitu ujian tuh khawatir, takut. Tenang dek, adik pasti bisa. Pernah satu kali dia, sini contoh matematikanya. Enggak, jangan pakai ini, enggak apa-apa itu, jangan pakai ini. Begitu buka, 2 nilainya, kurang ajar. Oh, makanya enggak boleh ditarik, enggak boleh. Kecuali dia nutupin, jangan ini, gaya gitu, jangan bikin. 2 ternyata kamu tuh. Oh, makanya nonton terus. Tapi saya belajar menguatkan di sisi yang lain. Oke, matematika kalah, Inggris kamu jago. Tapi gurunya kemudian terakhir waktu dia naik, kemarin kan naik kan terima kenaikan rapot kan. Rapot. Gurunya bilang gini, tapi dia anak yang helpful sama temennya. Itu bangga. Dek, kata guruku bilang apa? Ya dia mesti belajar lagi, kelas 5 itu lebih susah. Tapi gurunya bilang, adik itu suka nolong. Terima kasih ya, kamu sudah jadi orang yang mau nolongin teman-teman. Oh iya Mi, biasalah buat aku. Oh bangga sih. Tapi saya gak bisa paksa untuk dia seperti koko cicinya. Tapi anakmu, tiap orang kan panggilannya kan berbeda. Betul enggak? Maaf ya Bu, jangan sampai mimpi ibu ditaruh sama anak. Dulu ibu pengen jadi dokter, gagal. Ujian gak bisa, akhirnya jadi pengusaha. Paksa anak sekolah kedokteran. Anakmu gak pengen gitu, anakmu pengen jadi pengusaha juga sebenarnya. Terus tahun keempat putus, berhenti, capek, ambil kuliah lagi. Sayang duit hilang. Dulu ibu jadi cheerleader, sangat diakui. Gini, ayo C, kamu jadi cheerleader C. Kalau kamu jadi cheerleader, kamu disukai semua orang. Tapi anakmu pemalu. Mungkin bakat dari bapaknya mungkin, pemalu. Ayo, jangan kan itu, angkat ketek aja malu. Gimana pakai cheerleader, pakai mini-mini gitu. Wah, gini. Bawa paksa, nggak bisa. Nanti dia akan merasa pecundang terus karena kemenangan saya bukan di situ soalnya. Kemenangannya di tempat yang lain. Amin. Bu, pasti ada konflik di rumah kita. Tapi pilihlah dengan bijaksana. Menyelesaikan konflik. Masalah besar menjadi kecil harus selesai. Jangan diperbesar. Mari, jangan-jangan itu karena komunikasinya kita salah. Yang kita bangun keliru. Tetaplah memiliki kasih di atas semuanya. Compassion. Dan para pemenang itu dilahirkan di rumah ibu-ibu semua. Tapi juga harus dibentuk. Karena begitu katanya sel telur dan sel sperma ketemu saja, itu pemenang. Karena Tuhan sudah punya rencana hebat buat mereka. Gimana caranya? Perlu kerjasama dengan orang tuanya. Karena rancangan masa depan cerah, penuh pengharapan, diberikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan.
Amin. Cuman mari kita bangun bareng-bareng anak-anak kita. Keluarga kita jadi pemenang. Amin. Biar Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Saya pengen nyanyi ini. Kurang ketinggi om. Kunci om. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Kami berterima kasih buat keluarga, buat anak, buat pasangan kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap keadaan, masalah, setiap kesulitan yang kami alami. Sebab Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan apapun yang terjadi, kami berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sekali kami katakan terpuji, terpuji Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami berterima kasih masih punya keluarga yang kami dapat rawat, kami menunjukkan kasih, bahkan iman kami bertumbuh, kami melihat mujizat di rumah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biar kami pulang memperkatakan perkataan yang baik. Kami memilih untuk melakukan yang baik, selalu mengerjakan yang baik. Kami memilih untuk menjadi berkat buat pasangan kami, buat keluarga kami, bagi besan Tuhan, bagi cucu menantu. Tuhan, pilihan kami menjadi berkat buat mereka. Walaupun sulit kami berkomunikasi, walaupun renggang rasanya Tuhan, tapi kami belajar mengerti keadaan mereka. Kami akan berbicara tentang kebenaran, kami akan berbicara dengan kasih, dan kami tahu pemenang ada di keluarga kami. Mari Tuhan urapi setiap ibu-ibu yang hadir hari ini. Waktu mendengar firman Tuhan, tanam dalam kehidupan kami. Ingatkan terus kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus akan menjadi berkat. Bukan hanya untuk dunia, untuk Eropa, untuk Ethiopia atau Afrika. Tapi untuk rumah kami menjadi berkat ya Bapa. Sehingga dari rumah kami ada orang-orang yang dipakai Tuhan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Mereka naik dipromosikan, hidup mereka punya nilai kebenaran, kemudian mereka melangkah disertai oleh Tuhan, dan penyertaan mujizat perlindungan Tuhan turun bagi setiap keluarga kami ya Bapa.
Karena kami membawa Tuhan di rumah kami, membawa firman dalam kehidupan kami, membawa perkataan-perkataan kebenaran di dalam rumah kami ya Bapa. Tuhan urapi setiap kami hari ini. Tuhan ampuni kalau tanpa kami sadari perkataan kami melukai dan kami belum menyelesaikan perkataan itu. Tuhan tidak mencabut perkataan itu. Hari ini Tuhan ajar kami bersama dengan keluarga kami menikmati pemulihan, menikmati anugerah Tuhan. Pikiran-pikiran Kristus yang sama turun atas rumah kami ya Bapa. Berkati setiap ibu-ibu yang setia datang di Woi Tuhan, datang di ibadah ini ya Bapa, yang rindu Tuhan rumah kami, rindu hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kami melayani di tempat ini, kami rindu Tuhan kemenangan dan mujizat terjadi. Dan selalu terjadi waktu kami menyembah Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan lawat setiap kami hari ini. Kemenangan dan mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan amin, amin. Haleluya, aku berdoa hari ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu akan menikmati berkat pertolongan daripada Tuhan dan mereka akan meraih masa depan yang terbaik. Rumah tanggamu dijaga oleh Tuhan, pasanganmu diberkati oleh Tuhan, dan apa yang kau kerjakan Allah melindungi di sana. Makan minummu dicukupkan oleh Tuhan, keluar masukmu dalam penyertaan Tuhan, sehingga kau akan melihat mujizat dan kemenangan, perlindungan daripada Tuhan mengalir, dan Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Kau akan melihat tiang awan dan tiang api menyertai seluruh kehidupanmu, dijauhkan dari segala malapetaka. Hari ini kembalilah ke tempatmu masing-masing, bawa berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari mulai siang hari ini sampai Maranatha. Dan setiap kita yang percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama dengan iman katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.